Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada rekan bisnis sekalian. Salam jumpa. Setelah sekian lama tidak membuat video tutorial, izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk membagikan tips atau tutorial menggunakan beberapa fitur digitasi advance yang ada di software Quantum Bus. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga kegiatan puasa Ramadan pada tahun ini dapat berlangsung dengan cepat dan dapat kita selesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab serta meraih kemenangan di akhir Ramadan. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama kita harus lakukan tentu saja membuka atau open aplikasi atau software Quantum GIS seperti ini. Ini saya akan share screen kan. Nah, seperti yang tampak pada layar, tampilan default-nya seperti ini. Saya kosongkan dulu. Seperti ini tampilannya. Di sini saya akan membuat data polygon dulu. Terlebih dahulu supaya kita dapat menggunakan fitur tersebut. Yang masih jadi pertanyaan mungkin fitur apa yang akan kita gunakan pada aplikasi Quantum Bus saat ini. Jadi yang kita gunakan adalah Advanced Digitizer. Jadi kalau misalkan di layar komputer atau PC atau notebook rekan sekalian belum tampil, kita klik saja pada sembarangan tempat, biasanya di sini, di bagian ini. Di sini juga bisa, tapi tidak. Sebaiknya di sini, di bagian toolbar ini, yang kosong. Klik kanan saja pada mouse. Nah, kita pilih yang ini. Klik kanan lagi, kita pilih ya Advanced Digitizing Toolbars. Kita aktifkan kamu. Nanti akan muncul seperti ini pada layar. Ini belum aktif karena data SHP-nya belum kita buat atau kita tampilkan. Di sini akan saya membuatkan contoh, membuat data SHP-nya terlebih dahulu, kemudian kita akan menggunakan fitur digitasi mode tersebut. Nah, caranya seperti ini. Kita panggil dulu datanya, yaitu add raster dulu ya, di sini. Kita klik add raster. Kemudian di sini saya akan tampilkan dari awal dulu, kita browse dulu data rasternya. Di sini saya akan menggunakan data Landsat Kalbar tahun 2019. Klik saja, kemudian jangan lupa klik open. Setelah diklik open, jangan lupa klik add, kemudian diklik close. Ini tampilan data raster yang akan kita jadikan contoh untuk membuat data polygon atau data vektor. Mohon maaf agak sedikit dulu. Jadi saya lanjutkan. Di sini saya akan membuat data vektornya. Dengan terlebih dahulu saya akan menggunakan zoom-in, di mana AOI yang akan saya pilih adalah AOI yang berada di Kabupaten Sambas, tepatnya di bagian utara, masih masuk dalam wilayah Kecamatan Palok di Kabupaten Sambas. Ini kita zoom saja. Jadi kalau rekan-rekan menghadapi kondisi seperti ini, datanya lama muncul, kita klik kanan saja pada data atau layer, kemudian klik zoom to layer supaya datanya langsung muncul. Saya akan zoom dekat lagi ke arah sini.
Kemudian saya zoom lagi, saya akan menggunakan AOI yang ada di sini. Ini saya geser dengan menggunakan logo glock ini, samping kanan. Dan saya perkecil lagi, sesuaikan dengan keperluan. Saya dekatkan lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita akan membuat data SHP. Cara membuat data SHP sudah ada di video-video saya sebelumnya, tapi di sini saya juga akan replay lagi ya, atau review lagi. Klik layer, kemudian add layer, arahkan mouse pada add layer, kemudian klik yang add vector layer. Ini, oh sorry, nah, bukan di sini, di view, sorry, di layer, kemudian create layer, sorry. Ini kita gunakan new shapefile layer. Nah, di sini saya akan menggunakan nama yang sebagai contoh saja, saya kasih nama test. Kemudian file encodingnya tetap di UTF-8. Geometri tipenya saya gunakan yang polygon. Yang lainnya biarkan dengan default. Kemudian untuk CSR-nya atau proyeksinya saya menggunakan EPSG 4326 WJS 44. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Seperti ini. Belum ada data SHP-nya karena belum kita aktifkan toggle editing-nya. Kita klik saja pensil kuning ini yang namanya toggle editing. Terlebih dahulu kita aktifkan di test data yang akan kita buat, kemudian kita klik pensil kuning atau toggle editing. Dia sudah aktif. Nah, fitur-fitur inilah nanti yang akan saya coba sharingkan atau saya coba bagikan penggunaannya, yaitu advanced digitizing mode. Kalau sudah aktif, ada di sini ya, klik kanan di sembarangan tempat di sini. Nah ini advanced digitizing toolbar. Jangan lupa aktifkan tanda centang di logo seperti ini tampilannya toolbarnya. Jika sudah aktif toggle editing, kita klik untuk membuat polygon baru. Caranya kita klik yang sini, add polygon future. Diklik saja add atau ini namanya add polygon future. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, kita klik saja satu persatu di kiri pada mouse. Ini untuk contoh saja ya. Kita klik kiri, terus titik awal merupakan titik akhir dari pembuatan polygon. Lakukan saja klik kiri satu persatu. Seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan cara klik kanan pada mouse. Kemudian ID-nya kita kasih aja misalnya ID-nya 008. Kemudian kita klik OK. Sudah jadi data poligonnya. Pastikan dalam kondisi tabelnya atau toggle editingnya masih aktif. Sekarang misalnya ada pertanyaan, bisa tidak kita membuat lubang atau membuat poligon yang ada, atau membuat lubang dalam arti begini. Poligon ini tengah-tengahnya
bolong seperti itu. Kira-kira seperti itu lah bahasa sederhana. Bagaimana cara membuatnya? Caranya kita klik pada bagian ini, add ring. Klik saja add ring. Kemudian kita digitasi satu-satu. Klik kiri. Seperti ini. Kemudian akhiri dengan klik kanan. Dia akan muncul. Jadi rekan-rekan kalau sudah seperti ini, bisa langsung di-save datanya. Ini cara membuat lubang atau bolong di tengah poligon. Seperti itu. Dan kita ulangi lagi. Saya undo. Caranya kita klik ini ya. Aktifkan add-ring-nya. Kondisinya adalah toggle editingnya yang aktif. Kita klik add-ring. Seperti ini. Klik. Kemudian kita gambar di tengah-tengahnya. Bisa dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk ini. Yang jelas kita membuat lubang di tengah poligon. Kita klik kanan untuk mengakhiri. Nah, seperti ini. Ini cara membuat lubang di tengah poligon menggunakan QuantumJS. Ini lebih mudah menurut saya dan lebih praktis serta simpel dibandingkan kita menggunakan software yang satunya lagi. Itu agak sedikit ribet seperti itu. Kalau ini lebih mudah, kita tinggal gambar. Nah, itu cara membuat lubang di tengah poligon. Kalau membuat data yang lain seperti ini, saya ambil lagi. Misalkan kita ingin menambahkan bagian pada data poligon. Nah, misalkan di samping sini ya. Caranya seperti ini. Kita klik saja add part. Nah, dengan terlebih dahulu harus diseleksi ya. Kita seleksi. Yaitu select feature by area or smooth. Kita klik seleksinya. Ini kita klik di data poligon ini. Kemudian kita klik add part untuk menambah bagian di luar poligon yang ada di sini. Misalkan seperti ini. Nah, dia akan menambah satu poligon. Begitu juga di bagian ini misalnya. Yang jelas kita harus mengklik kirinya di bagian luar ini. Kemudian diklik satu-satu, kemudian baru klik kanan. Nah, bagian luarnya itu ada di sini. Baru kita arahkan ke dalam, klik kiri, terus. Kemudian kita klik kiri lagi dan akhiri dengan klik kanan. Jadi kalau ingin menambah part ya, nah, seperti ini. Klik kiri saja pada mouse. Kita klik kiri dulu di dua. Seperti ini, baru arahkan ke dalam. Tidak mesti ke dalam, yang berhimpitan juga bisa. Baru klik. Nah, ini cara menambah add part-nya. Dan ketika sudah selesai, kita klik saja di select feature. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian apabila kita ingin menghapusnya, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Caranya klik select dulu. Select. Misalkan bagian-bagian ini kita tidak terlalu memerlukan lagi, kita tinggal klik select saja di sini. Kemudian kita bisa langsung, coba kita langsung gunakan cut feature. Nah, itu seluruhnya akan terhapus. Saya akan undo lagi. Tapi kalau misalkan ingin menghapus bagian-bagian tertentu saja, kita seleksi dulu. Nah, di sini misalnya. Kemudian baru kita delete part. Gunakan delete part. Kemudian kita klik kanan di sini. Misalkan bagian poligon ini yang akan dihilangkan. Kita tinggal klik kanan saja. So. Nah, ini kita besar dulu. Delete part. Kita seleksi dulu. Kemudian kita gunakan delete part.
Nah, seperti ini. Jadi caranya kita harus mengklik pada bagian cross buat berwarna merah ini. Cross berwarna merah ini. Nah, jadi kan di sini ada tanda X atau tanda plus ini. Kita klik di delete part, kemudian kita arahkan ke tanda cross-nya di klik kanan. Gunakan klik kanan. Nah, seperti ini. Harus tepat di tanda X-nya. Di sini juga boleh. Kita klik kanan ini. Sorry. Yang di sini klik kanan, ambil yang bagian luar. Nah, seperti ini. Ini juga klik kanan saja. Terus tepat di X-nya. Yang di bagian ini juga kalau sudah diseleksi kita aktifkan di delete part. Kemudian ambil tanda cross-nya atau tanda plus-nya di bagian ini. Kemudian kita klik kanan. Harus tepat di tanda cross-nya. Nah, seperti ini. Ini cara kita menghilangkan delete part-nya. Nah, kita juga bisa membuat data poligon ini menjadi data yang lebih apa ya istilahnya yang lebih kecil lagi atau dilakukan penyusutan dengan menggunakan fitur yang namanya ini reset feature. Artinya kita bisa menambah atau mengurangi luasan dari feature dataset ini. Cara seperti ini. Kita klik dulu seleksi feature, lalu kita gunakan ini, reset feature. Misalkan kita ingin menciutkan bagian ini. Caranya klik kiri di sini. Misalkan saya ambil datanya data vertikal ya. Klik kiri di sini, kemudian arahkan mouse ke selatan. Seperti ini. Baru akhiri dengan klik kanan. Saya ulangi. Sampai kita gunakan ini, reset feature-nya. Kita klik kiri. Kemudian kita lurus saja ke selatan. Klik kiri. Kemudian langsung akhiri dengan klik kanan pun bisa. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian selatan horizontalnya saya juga akan ciutkan. Seperti ini. Klik kiri dan geser. Kemudian akhiri dengan klik kanan. Sorry. Klik kiri dulu, kemudian akhiri dengan klik kiri lagi, baru klik kanan. Nah, seperti ini. Atau seperti ini, klik kiri dulu, klik kiri lagi, baru klik kanan. Nah, ini cara mereset atau menciutkan data poligon yang ingin kita lakukan editing seperti itu. Kemudian data ini juga bisa kita geser atau kita putar. Nah, cara menggesernya kita klik bagian ini, move future. Ini untuk menggeser ya. Dia akan langsung kita klik kiri saja, kemudian kita drag. Nah, seperti ini. Kita geser. Saya ulangi. Kita aktifkan dulu move future-nya, kemudian kita klik kiri, kemudian geser saja mouse-nya tanpa diklik. Nah, seperti ini. Datanya bisa kita geser. Seperti itu. Kemudian untuk menempatkannya ke posisi awal, misalkan kita tinggal klik dulu. Kemudian data ini juga bisa kita putar. Caranya seleksi dulu, kemudian gunakan rotate future. Klik rotate future, kemudian klik kiri, kemudian kita bisa arah geser-geser mouse kita seperti ini, karena titik sentralnya sudah dipilih. Nah, misalkan di sini, kita tinggal klik kiri untuk menempatkannya pada posisi yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Itu untuk membuat beban, kemudian part, kemudian memutar, kemudian juga merubah atau mereposisi data poligon, kemudian delete part, kemudian merampingkan data. Demikian tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga ini dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian.
Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube saya, yaitu ada sini. Ini Mapleizer, dan dukung terus channel ini, semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.